Oke, kenalin, ini kita dari Saraya 086. Hari ini kita lagi di mana nih? Jadi hari ini kita tuh lagi di Museum Sejarah di Jakarta. Yang lokasinya itu di Kota Tua. Iya. Jadi di sini kita tuh sudah keliling-keliling. Jadi di sini ada apa aja sih, Chris? Jadi di sini itu ada beberapa peninggalan sejarah dari seperti misalnya Pangeran Diponegoro dan pahlawan-pahlawan lain. Kemudian ada juga penjara bawah tanah yang pernah ditempati oleh Cut Nyak Dien yang mengurungnya sampai di akhir hayatnya. Iya, terus juga aku sempat lihat tuh ada tempat tidur, replika tempat tidur dari Pangeran Diponegoro, dan juga ada uang lama yang pernah dipakai di Indonesia. Mungkin ada yang lain lagi, Jeff, yang kamu lihat? Selain dari benda-benda yang bersejarah itu dari Cut Nyak Dien, dari Pangeran Diponegoro, kita juga menemukan nih ada benda-benda prasejarah di Neolitikum seperti kapak corong dan kapak-kapak lainnya. Jadi setelah ini kami akan menunjukkan video berupa rekapan kita setelah keliling museum ini. Ini menarik banget guys, jadi kalian gak boleh skip sama sekali dan kalian harus benar-benar nonton sampai akhir karena ada hal yang bakal kami jelasin ke kalian abis ini. Mungkin itu aja, langsung nonton ya videonya. Bye-bye. Bye-bye, selamat menyaksikan. Ini orang-orang terperangkap gitu. Halo guys, balik lagi sama kita nih, Saraya 086. Gimana sih perasaan kalian setelah nonton video dokumentasi dari kita? Kalau menurut kita nih ya, mungkin aku bakal tanya dari Jeffrey dulu kali. Jeff, menurut kamu gimana sih perasaan kamu setelah kamu keliling-keliling ngelihat Museum Sejarah Jakarta hari ini? Jadi perasaan yang aku rasakan setelah keliling museum itu, aku merasa nostalgia sih. Akhirnya kita bisa merecap kembali apa yang terjadi di masa lampau ini. Dan sebelumnya
kita tanya dulu lagi nih Chris. Gimana nih Chris, perasaan lo nih Chris? Kalau perasaan aku senang tentunya karena bisa melihat beberapa banyak sekali lah peninggalan sejarah dan juga tempat-tempat bersejarah yang terjadi di masa lampau. Kalau kamu gimana, Tara? Kalau aku seneng banget sih bisa ngeliat lagi gimana sih benda-benda bersejarah yang pernah dipakai oleh orang-orang di masa lalu itu masih tetap terawat di sini dan juga mungkin masih tetap bisa dilihat ya oleh generasi selanjutnya. Terus aku juga mau nanya nih sama Chris, gimana pelajaran apa aja sih yang kamu ambil setelah kunjungan kita hari ini, Chris? Pelajaran buat aku itu sebenarnya sejarah itu penting ya buat diingat karena tanpa ada sejarah tidak akan terjadi masa sekarang. Dan juga sejarah itu membuat kita tahu bahwa perjalanan dulu itu seperti apa gitu. Kalau kamu gimana? Kalau menurut aku, pelajaran yang bisa aku ambil tentang perjalanan hari ini nih, aku bisa lihat tentang sejarah VOC ya mungkin hari ini, masa keemasannya yang bersamaan juga dengan masa keemasan Batavia saat itu yang tepatnya di abad ke-17. Dan aku juga ngelihat banyak hal lain sih selain itu. Terus kalau menurut kamu Jeff, gimana? Pelajaran apa aja yang bisa kamu Pelajaran ambil? yang bisa aku ambil hari ini dari kunjungan ini adalah jiwa nasionalisme yang ada pada pejuang-pejuang dan pahlawan-pahlawan yang ada di peristiwa-peristiwa ini nih. Kita harus patut mencontoh sejarah, maksudnya pahlawan-pahlawan agar kita bisa berjuang lagi di masa-masa sekarang nih. Begitu Tara. Oke, bener banget sih ya. Kalian juga tuh dari video yang kalian tonton tadi, kalian juga harus ngambil nilai sejarah nih dari video tersebut. Terus selanjutnya aku juga mau nanya, hal yang paling berkesan menurut kamu apa Jeff setelah kunjungan kita hari ini? Hal yang paling berkesan sih aku terkejut ya melihat prasasti yang begitu besar. Meskipun tidak tahu arti prasastinya, akhirnya aku juga merasa terkesan dengan melihat prasastinya itu yang begitu besar. Kalau menurut lo gimana Chris? Kalau menurut aku penjara yang berada di bawah tanah. Karena penjara itu dulu tempat disekapnya tahanan-tahanan. Penjara itu tadi yang bisa kita lihat gelap ya. Gelap banget. Sangat seram di dalamnya. Kalau kamu gimana, Tara? Hal yang paling berkesan buat aku lebih ke replika tempat tidur dari Pangeran Diponegoro sih. Itu kelihatannya mungkin kalau di masa sekarang itu agak kurang nyaman ya, tapi tetap aja aku bisa ngerasain nilai historis yang sangat kerasa, yang sangat kental sekali. Terus terakhir nih mungkin aku juga mau nanya tentang hal apa aja sih yang mungkin perlu ditingkatkan dari Museum Sejarah Jakarta ini. Boleh Jeff? Jadi hal yang perlu ditingkatkan itu adalah mungkin protokolnya ya, protokol karena sekarang ada pandemi, jadi mungkin protokolnya bisa lebih ditingkatkan lagi dan juga petugas-petugasnya bisa diperbanyak agar tidak ada yang merusak barang-barang bersejarah ini. Kalau menurut lu gimana Chris? Kalau menurut gua lantai tadi, kalau masalah lantai kita di lantai 2 itu ada lantai yang bolong ya. Oh iya. Oh iya. Jadi itu membahayakan keselamatan pengunjung. Dan juga udara-udara di museum ini masih termasuk panas. Jadi mungkin dengan ditambahnya pendingin ruangan, pengunjung itu bisa lebih menikmati kunjungannya mereka seperti itu. Kalau menurut kamu gimana, Tar? Oke, aku setuju banget sih sama apa yang dibilang sama Jeffrey sama Chris tadi. Selain protokol kesehatan tadi dan juga ada beberapa tempat yang mungkin perlu diperbaiki, aku juga menyarankan untuk ada beberapa petugas yang berpatroli gitu ya. Soalnya tadi aku sempat ngelihat ada beberapa pengunjung yang menyentuh benda-benda bersejarah kita. Takutnya nih mereka tidak sengaja merusak atau mengganggu nilai historis dari benda sejarah tersebut. Oke, mungkin itu aja kali ya yang bisa kita share hari ini. Dan untuk kalian jangan lupa di like videonya, terus di subscribe juga dan di komen nih. Juga jangan lupa di share ke teman-teman kalian yang lain. Siapa tahu ada yang mau mampir juga nih ke Museum Sejarah Jakarta. Oke, saya Jeffrey Hinardi. Saya Tara Anggita. Saya Chris Junius. Pamit undur diri. Terima kasih. Bye.